warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di pelajaran matematika. Baik, kita akan lanjut pelajaran kita tentang bilangan bulat. Nah, namun sebelum itu kita akan mereview kembali pelajaran yang telah kita pelajari pada pekan kemarin. Pada pekan kemarin kita sudah belajar tentang operasi penjumlahan ataupun pengurangan pada bilangan bulat. Nah, namun di antara soal yang telah kalian kerjakan kemarin masih terdapat banyak kekeliruan. Jadi kita ulang sekali lagi ya. Oke. Di sini misalnya ada soal. Minus 2 ditambah 3. Berapa hasilnya? Nah, kalau secara hutang kita tahu minus 2 berarti kita ada hutang 2 ditambah 3 berarti dibayar 3. Hutang kita 2, kita bayar 3. Berarti apa yang terjadi? Ya, masih lebih 1 ya. Jadi kalau lebih dia berarti tidak lagi negatif tapi positif. Lebih 1. Kita punya hutang 2 nih, kita bayar 3, berarti masih ada sisa 1. Sisa 1 ini apa? Bukan hutang ya, tapi yang kita bayarkan tadi, sehingga tandanya tidak negatif tapi positif. Sebenarnya dia mempunyai tanda juga. Namun, kalau dia terletak di awal, biasanya tanda positif tidak dituliskan. Nah, lantas, apa guna garis bilangan ini? Ini kita gunakan sebagai pembuktian. Benarkah hasil minus 2 ditambah 3 sama dengan 1? Oleh karena itu, untuk melihat kebenarannya, kita harus menggunakan garis bilangan. Banyak dari kalian yang belum paham membuktikan dengan garis bilangan. Simak baik-baik ya. Nih, minus 2. Kita mulai bergerak itu dari 0. 0 adalah titik tumpu perjalanan kita. Minus 2 artinya minus itu bergerak ke kiri 2 sebanyak 2. Bergerak ke kiri sebanyak 2. Minus 2 berarti bergerak ke kiri dari 0 sebanyak 2. Jadi segini. 1, 2. Nah, berarti berhentinya di minus 2. Kok ribet sih Bu? Kenapa nggak langsung saja? Kan ini minus 2 nih tanda. Tahu nih posisinya di sini, tinggal tarik aja. Boleh, tapi untuk di awal itu bisa berlaku. Tapi kalau untuk melanjutkan panah setelahnya itu tidak bisa ya. Jadi sesuai konsep kita harus mulai dari 0. Berarti bergerak ke kiri sebanyak 2. 1, 2. Kita buat garis. 1, 2. Oke. Nih, garis putus-putus, tandanya kita mulai dari 0, berangkat ke kiri sebanyak 2 langkah. Tadi berhentinya di minus 2. Buat nih, minus 2. Setelah minus 2, lihat selanjutnya, plus 3. Plus berarti lawan dari negatif. Kalau negatif tadi ke kiri, berarti kalau dia lawannya itu ke kanan. Berarti kita akan bergerak ke kanan sebanyak berapa? Sebanyak 3. Bergerak ke kanan sebanyak 3. Bergeraknya dari mana? Apa dari 0? Bukan ya. Kita bergerak dari panah terakhir. Nah, panah terakhir. Kita tadi berhentinya di mana? Di 0 atau di minus 2? Di minus 2 kan? Oleh karena itu, kita bergerak bukan dari 0, tapi dari minus 2. Ingat ya, panah yang terakhir berhenti. Nih, yang terakhir kali kita selesai lakukan tadi di mana? Minus 2. Berarti bergeraknya minus 3 ditambah 3. Berarti bergerak dari minus 2 ini kita bergerak ke kanan sebanyak 3. Berarti jatuhnya bakal di mana nih? Dari minus 2 ke kanan. 1, 2, 3. Nah, kemungkinan nanti panahnya akan jatuh di titik 1. Kita tarik, kasih titik-titik dulu. Kita bergerak sebanyak 3. 1, 2, 3. Jatuhlah dia di angka 1. Ini tadi kita bergerak ke berapa? Bergerak sebanyak 3 langkah. Bagaimana cara perhitungan hasilnya? Nah, kalau untuk hasil nih sama dengan 1, kita tarik lagi dari 0. Kalau untuk hasil ya, nih
kalau ada tanda sama dengan, berarti kita mengulang lagi dari 0. Nih, 1 hasilnya. Berarti hasil penjumlahan kita tarik dari 0 ke panah yang terakhir berhenti. Di mana kita terakhir berhenti? Di 1. Dari 0. Nah, jadi hasil dari penjumlahan minus 2 ditambah 3 adalah 1. Nih, minus 2 ditambah 3 hasilnya 1. Udah ya. Silakan nanti diulang lagi kembali bagi yang merasa bahwa jawabannya kemarin yang salah, jadi silakan diperbaikin. Kita masuk pada materi inti kita hari ini, yaitu operasi perkalian dan pembagian pada bilangan bulat. Nah, ada konsep dasar perkalian yang harus kalian ketahui. Misal di sekolah nih, kalian sering belajar ketika waktu di sekolah dasar dulu, kalian tahu ada 2 kali 3. Apa maksud dari 2 kali 3? Apakah 2 ditambah 2 ditambah 2 sebanyak 3 kali? Artinya 2-nya ditambahkan sebanyak 3 kali, atau 2 kali 3 itu sama seperti 3 ditambahkan sebanyak 2 kali. Mana yang benar? Jadi jawaban yang benar itu adalah ini, yang bawah. Ini juga benar, memang hasilnya sama dengan 6. Ini juga 6. Tapi secara konsep yang nomor 1 ini salah. Yang benar itu adalah 2 kali 3 sama dengan 3 ditambah 3. Nah, jadi membacanya 2 kali 3-nya. Nah, jadi yang 2 kali ditulis itu 3. 1, 2. Bukan 2-nya 3 kali. Bukan. 2 kali 3-nya. Seperti itu. Misal lagi nih, supaya kalian paham. Saya punya 2 contoh lagi nih. Ada 4 dikali 2. Ini ingat konsepnya tadi, 4 kali 2-nya. Berarti yang ditulis sebanyak 4 kali itu 2. 4 kali 2-nya. 2-nya sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 kali 2-nya. Jadi 2-nya ditulis sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4. Berapa hasilnya? 4 kali 2 hasilnya adalah 8. Selanjutnya 4 kali 5. Berarti 4 kali, enggak usah deh, kita ganti. 3 kali 5. 3 kali 5. Berarti 3 kali 5-nya. Jadi 5-nya ditulis 3 kali. 1, 2, 3. Bukan 3-nya yang ditulis 5 kali. Bukan ya. Dari depan 3 kali 5-nya. Ini hasilnya 15. Ada konsep penting dalam perkalian dan pembagian bilangan bulat. Kita tahu bahwa bilangan bulat tadi terbagi menjadi 2 jenis kan? Ada bilangan bulat positif, ada bilangan bulat negatif. Bulat negatif itu apa? Yaitu minus 1, minus 2, minus 3, dan seterusnya. Bilangan bulat positif apa? Yang sering kita gunakan 1, 2, 3, dan seterusnya. Itu merupakan bilangan bulat positif. Nah, di sini ada kaitannya nih. Dalam perkalian kedua bilangan tadi itu hasilnya akan berbeda. Nih, ini sifat penting yang harus kalian ingat dan pahami. Jika ada bilangan bulat, nih, dikalikan dengan bilangan bulat, maka hasilnya juga akan menghasilkan bilangan bulat. Yang kedua, kalau ada bilangan bulat dikali bilangan negatif atau bilangan bulat negatif, maka hasilnya itu akan menjadi bilangan negatif.
Sedangkan jika ada bilangan negatif dikali dengan bilangan bulat positif, hasilnya juga bilangan bulat negatif. Nah, dan yang terakhir, jika ada bilangan bulat negatif dikalikan dengan bilangan bulat negatif, maka hasilnya akan menjadi bilangan positif. Begitu pula dengan untuk pembagian, sifatnya sama. Jadi kalian tinggal hafalkan satu saja. Dia memiliki sifat yang sama. Baik, kita akan masuk ke contoh dari penerapan sifat-sifat tadi. Nah, di sini saya sudah mempunyai 4 soal dengan sifat seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Nah, di sini kita langsung yang pertama ada 2. Nah, 2 ini merupakan bilangan bulat positif dikali dengan 3. 3 ini bilangan bulat positif. Berarti positif dikali positif, maka hasilnya akan positif. Nah, selanjutnya tinggal kalikan angkanya. 2 dikali 3, hasilnya 6. Karena 6 berada di awal, maka tanda positifnya dihapus saja. Yang kedua, 2. Nah, 2 ini merupakan bilangan bulat positif dikali minus 3. Minus 3 ini bilangan bulat negatif. Artinya, positif dikali negatif, hasilnya negatif. 2 kali 3 hasilnya 6. Selanjutnya minus 2. Nah, ini bilangan bulat negatif dikali 3. 3 ini bilangan bulat positif. Artinya negatif dikalikan positif berdasarkan sifat yang kita pelajari sebelumnya, ini akan menghasilkan bilangan bulat negatif. Nah, selanjutnya tinggal kalikan angkanya. 2 dikali 3, hasilnya 6. Yang terakhir, minus 2, ini bilangan bulat negatif dikali dengan minus 3, ini juga bilangan bulat negatif. Nah, kalikan dulu tandanya. Minus dikali minus atau negatif dikali negatif, maka hasilnya akan menjadi positif. Terus 2 dikali 3, 6. Nah, sama sepertinya contoh yang nomor 1, tanda positifnya tidak usah ditulis karena dia terletak di depan. Kenapa sih, Bu? Kok ini ada positif, ini negatif, ini positif? Dapat dari mana sih? Ya, kita kan sudah jelaskan ya sifat kita yang sebelumnya. Jadi kalian tinggal hafal saja atau kalian pahamin. Inilah penerapan dari sifat yang tanda-tanda tadi yang sebelum contoh ini. Itu sih. Baik, itu saja materi kita pada hari ini. Selamat belajar, dan kalau tidak paham silakan videonya di pause dulu, kalian catat di buku catatan, dan kemudian baru mengerjakan latihan. Jangan lupa untuk mengerjakannya pada buku latihan. Silakan kalian kerjakan soal-soalnya. Kalau sudah, silakan foto dan kirim ke WhatsApp Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.